Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Yohanes. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang hasil diskusi yang dimana kami telah kerjakan melalui ujian akhir semester kami. Yang dimana perusahaan yang kami akan bahas adalah perusahaan dari Foot Locker itu sendiri. Foot Locker adalah toko retail sepatu dan baju terkemuka yang dimana tokonya sudah terbuka di 26 negara yang dimana sudah membuka sebanyak 2.600 toko. Foot Locker itu sendiri memiliki beberapa subunit seperti Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sport, WSS, ataupun Atmos. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang e-business dari Foot Locker itu sendiri. Foot Locker menggunakan dua strategi. Yang pertama yaitu adalah omnichannel, yang dimana Foot Locker ini menggunakan strategi omnichannel seperti menghubungkan antara dunia digital dengan dunia fisik ya, seperti pemesanan di toko atau pembelian di online namun pengambilan barang di toko, pembelian online tapi pengirimannya melalui toko ataupun e-commerce. Lalu strategi yang selanjutnya adalah Foot Locker mencoba untuk mengubah citra dari Foot Locker itu sendiri, yang dimana Foot Locker dari tempat yang untuk membeli sepatu menjadi tempat bagi anak-anak muda bisa merasakan budaya yang diberdayakan, yaitu budaya-budaya dari generasi anak muda. Dengan kata lain, Foot Locker ingin mencoba menjadi pusat sosial bagi para generasi muda agar tidak hanya menjadi toko retail saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari strategi e-bisnis Foot Locker. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat memahami audiens dengan baik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh sahabat saya, yaitu dengan menjadikan anak-anak muda bisa merasakan budaya yang diberdayakan oleh generasi Z seperti istilah atlet modern yang menjadi pendekatan menyeluruh terhadap pelanggannya mencakup usia, tahapan, dan olahraga apapun. Jika membicarakan soal tren maupun produk terkini, menjadikan pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang berharga terhadap pelanggan yang artinya mereka dapat memahami konsumennya dengan baik. Yang kedua, yaitu merencanakan tren dalam pemanfaatan media sosial yang disesuaikan dengan budaya generasi Z. Dengan bergerak cepat terhadap tren tersebut juga memungkinkan pelanggan memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman pelanggan seperti contohnya pengiriman pesan kepada pelanggan menggunakan Apple maupun Google dengan panggilan seolah-olah di-chat oleh teman mereka ataupun homies. Selanjutnya yaitu kekurangan. Omnichannel atau e-commerce mungkin jika diperkirakan akan membuat semuanya serba simpel, namun kenyataan disitulah kesalahan-kesalahan seperti kesalahan pengiriman maupun kekeliruan customer bisa terjadi. Dan yang kedua yaitu tren terlalu dikhususkan untuk generasi Z. Walaupun generasi Z lebih banyak peminatnya dikarenakan Foot Locker merasa lebih sesuai dengan budaya dari generasi Z dari media sosial seperti Instagram dan juga TikTok sebagai inovasi tren mereka. Tentu produk yang diperbanyak diibaratkan hanya menjadi produk untuk generasi Z. Tentunya ini dapat memungkinkan Foot Locker bisa kehilangan pelanggan seperti pelanggan milenial mereka. Oke, sekarang kami akan memberikan rekomendasi untuk strategi bisnis Foot Locker. Yang pertama adalah memberikan diskon lebih untuk pembelian online. Dengan melakukan ini, orang akan mengetahui lebih banyak tentang aplikasi dan menambah lebih banyak pengguna. Misalnya, dengan memberikan diskon 30% untuk pembelian di aplikasi Foot Locker saja. Rekomendasi kedua adalah membership exclusive privilege. Foot Locker bisa menerapkannya jika ada barang yang eksklusif dan orang harus menjadi anggota untuk membelinya. Yang ketiga adalah membuat konten berita di media sosial atau aplikasi. Dengan melakukan ini, audiens akan meluangkan waktu lebih banyak saat menggunakan aplikasi atau menambah lebih banyak pengikut di media sosial. Yang terakhir adalah menggunakan iklan media sosial untuk meningkatkan jumlah penonton saat mempromosikan produk atau aplikasi. Selanjutnya target. Target yang ingin dicapai pertama adalah peningkatan revenue sebesar 30%. Dilakukan dengan kita berfokus pada produk yang tidak pasaran atau namanya klasik sehingga bisa menjadi pembeda bagi Foot Locker dan pencinta sneakers itu bisa lebih tertuju pada Foot Locker. Juga kita lebih fleksibel jika customer ingin membeli sepatu yang hanya ada di luar negeri, kita bisa membantu. Juga kita melakukan pendekatan public relation, kita membantu mengangkat cerita seseorang yang memiliki cinta di dunia sneakers. Seperti yang baru-baru ini karyawan Indomaret ke Jepang. Juga kita melakukan marketing dengan membuat video dengan kolaborasi, misalnya dengan Agung Hapsa. Measurement-nya adalah lebih banyak pengunjung di toko offline maupun online. Bulan 1 revenue naik 5%,
dan seterusnya, nilai saham juga ikut naik. Yang kedua, target kedua adalah peningkatan engagement sebesar 20%. Dilakukan dengan membuat sosmed itu lebih hidup. Kita membuat konten di TikTok, X, dan sosmed lainnya. Misalnya di X kita melakukan pendekatan meme dengan ada informasi alt-nya. Juga di TikTok kita bikin review singkat. Juga kita membuat konten yang lebih kreatif dan sesuai tren. Juga kita mau website itu lebih aktif, lebih penuh dengan informasi, kita memperbaiki UI UX-nya, kita melakukan rilis sepatu limited yang hanya bisa dibeli di website. Juga kita membuat member, dengan member tersebut kita dapatkan promo, juga kita membuat email, sehingga jika ada diskon atau barang yang sudah diinginkan kita bisa memberikan email. Measurement-nya adalah follower naik, pengunjung website naik dengan bounce rate yang rendah. Berikut adalah tools yang digunakan oleh Foodlocker. Yang pertama itu adalah AI. Nah, Foodlocker itu menggunakan natural language processing dan teknologi analisis teks untuk memahami umpan balik dari pelanggan yang dikumpulkan melalui email, pusat panggilan, pengawasan, dan media sosial. Dan yang kedua itu adalah voice of customer, yang dimana sebenarnya pelanggan itu tidak tertarik kepada pengisian survei secara manual, tetapi lebih enak jika suaranya itu didengar. Dan yang ketiga adalah in moment company. Nah, jadi untuk membuat keputusan yang lebih tepat, Foodlocker mengandalkan in moment company untuk mendapatkan gambaran pengalaman pelanggan yang lebih lengkap. Dan yang keempat itu adalah Coinsbee, yang dimana terdapat koin yang berbeda-beda untuk mendapatkan hadiah ketika membeli sepatu. Dan kelima adalah Metaverse, yang dimana untuk menggambarkan, untuk memicu aspek emosional pada pelanggan dan untuk memungkinkan secara real time.